Setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Borneo FC, Persib Bandung kembali ke lapangan untuk menjalani sesi latihan pemulihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Pelatih Persib memberikan menu latihan khusus untuk mempercepat proses pemulihan kebugaran para pemain. Maklok dan rekan-rekan tampak menjalani berbagai aktivitas ringan. Di sisi lain, ada 3 pemain andalan, yakni Febri Haryadi, Deddy Kusnandar, dan David Da Silva yang menjalani latihan terpisah di pinggir lapangan. Ketiganya terlihat fokus menjalani program pemulihan yang didampingi oleh fisioterapi Geraldo Santos. Febri yang masih dalam masa pemulihan pasca operasi, serta David Da Silva dan Deddy Kusnandar yang sedang mengatasi masalah kesehatan dan cedera, menjadi perhatian khusus tim medis. Sebagai penutup latihan, seluruh pemain menjalani sesi berendam di kolam berisi es yang disediakan di ruang ganti. Terapi ini dirancang untuk membantu mengurangi kelelahan otot dan mempercepat proses pemulihan fisik setelah laga intens. Fokus kebugaran menjadi prioritas, mengingat pentingnya performa tim dalam laga internasional menghadapi Port FC. Dengan persiapan yang matang dan pemulihan optimal, Persib diharap bisa tampil maksimal untuk terus mencetak hasil positif, baik di kompetisi domestik maupun internasional tuntasnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan kabar buruk soal pemanggilan pemain abroad untuk Timnas Indonesia di Piala AFF. PSSI memutuskan untuk menurunkan Timnas Indonesia U22 untuk mengikuti turnamen Piala AFF yang akan digelar pada 8 Desember mendatang. Sejauh ini beberapa klub sudah resmi mengumumkan nama pemain yang dipanggil Sintayong guna mengikuti pemusatan latihan Garuda Muda di Bali. Persib misalnya yang sudah mengumumkan Roby Darwis, Ferdiansyah, dan Kakang Rudianto dipanggil timnas. Sintayong berencana untuk melibatkan beberapa pemain senior yang berkarir di luar negeri. Namun, Erick Thohir menyampaikan kabar buruk soal pemain abroad yang mendapat panggilan dari Sintayong. Saya tidak tahu mereka dilepas klubnya atau tidak. Terkait Rafael Struijk, dia mengatakan klub pemiliknya sudah memberikan izin bergabung. Hanya saja, Rafael akan dilepas jika Indonesia berhasil menembus pertandingan semifinal atau final. Kalau klub-klub di Indonesia sudah sepakat untuk melepas pemainnya tuntasnya. Persib Bandung menaklukkan Borneo FC 1-0 pada pekan ke-11. Hasil ini sekaligus memperpanjang rekor tidak terkalahkan Persib di kompetisi Liga 1 musim ini. Maung Bandung meraih 6 kemenangan dan 5 kali hasil imbang. Saat ini Persib bertengger di peringkat kedua klasemen dengan 23 poin, terpaut 1 angka dari Persebaya di puncak klasemen. Keberhasilan Persib menjaga rekor tidak terkalahkan tidak terlepas dari peran pelatih Boyan Hodak. Boyan benar-benar pelatih cerdas yang ditopang amunisi pemain yang tepat untuk strategi dan taktik bermainnya. Ungkap pengamat sepak bola Indra Jaya pada Minggu 24 November. Dalam kompetisi, siapapun pelatihnya, apapun taktik, strategi, dan filosofi bermainnya, tujuannya tetap sama, kemenangan atau poin. Indra menuturkan semua supporter tentu ingin melihat tim kesayangannya menampilkan permainan yang indah dan enak dilihat. Namun dalam sepak bola, Indra menegaskan hasil akhir jadi hal utama yang harus diraih. Di tangan Boyan Hodak, Persib justru memiliki ciri permainan yang jauh lebih jelas dan berbahaya, yakni serangan balik yang cepat. Persib akan atraktif bila mendapatkan lawan yang agresif, karena mereka akan bermain menyerang,
Bukti comeback di Singapura menghadapi Lion City dan banyaknya peluang melawan Borneo adalah karena lawan bermain menyerang. Dengan serangan balik cepat itu, lini pertahanan lawan menjadi tidak siap untuk menghalaunya. Hanya saja masalah yang dihadapi Persib saat ini adalah ketajaman di lini depan di saat David Da Silva absen karena cedera tuntasnya. Persib Bandung kembali memainkan laga kandangnya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api saat menjamu Borneo FC pada Jumat lalu. Stadion yang kini dikelola oleh PT Persib Bandung tersebut telah direnovasi pada beberapa aspek oleh Kementerian PUPR. Yang pertama, kantong parkir di GBLA sekarang terlihat sudah jauh lebih rapi dibandingkan laga-laga yang diselenggarakan sebelumnya di stadion ini. Sistem parkir GBLA yang dulu banyak dikeluhkan penonton karena terdapat pemungutan liar, kini sudah menggunakan kartu uang elektronik dan manlist sehingga keamanan kendaraan jauh lebih terjaga dan lebih ada rasa aman dari penonton. Hal menarik kedua adalah air sudah mulai mengalir di beberapa titik toilet maupun tempat wudhu, meskipun bisa dibilang masih belum optimal. Area tempat ibadah juga kini sudah lebih layak untuk digunakan. Perbaikan ketiga terlihat dari banyaknya stand-stand makanan dan minuman di dalam area koridor stadion. Hal ini tentunya menjadikan GBLA lebih nyaman, karena sebelumnya penonton cukup kesulitan untuk dapat membeli makanan atau minuman di dalam stadion. Hal terakhir adalah rumput stadion, meskipun dikeluhkan karena keras dan rasanya lebih mirip seperti rumput buatan atau sintetis, tapi kondisi rumput GBLA jauh lebih baik dari mayoritas rumput stadion yang ada di Indonesia. Aliran bola juga sangat lancar meskipun laga kemarin diguyur hujan yang sangat deras. Tidak terlihat ada genangan air yang mengganggu laju bola tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, bertekad mengejar pencapaian Timnas Indonesia. Caranya adalah dengan mengumpulkan banyak poin di AFC Champions League 2. Menurutnya, pencapaian itu harus bisa ditorehkan. Pasalnya PT LIB serta Bali United sudah memberikan kesempatan kepada Persib untuk berprestasi di ACL2 dengan merealisasikan keinginan timnya soal perubahan jadwal pertandingan. Saya mengucapkan terima kasih kepada PT LIB dan Bali United karena pada akhirnya mereka memberikan kami kesempatan, karena dalam 5 laga terakhir kami harus bertemu 2 tim papan atas. Jadi ini sangat penting, kami harus fokus di AFC karena bisa memberikan poin bagi Indonesia. Jika ingin lebih baik, maka ukurannya adalah poin di AFC. Pelatih asal Kroasia itu juga memastikan akan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan melakukan persiapan yang matang. Dengan begitu, perubahan jadwal ini tidak terasa menjadi sia-sia. Saya harap kami bisa melakukan persiapan lebih baik dan mendapatkan hasil positif dengan meningkatkan ranking AFC. Dan ada lebih banyak klub dari Indonesia yang bisa berkompetisi di level Asia. Saat ini hasil dari tim nasionalnya sudah bagus. Kini giliran klubnya yang mulai mendapatkan poin bagus di AFC tuntasnya.